Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue akan melanjutkan pembahasan light novel Mondai Chitachi ga Isekai Kara Desuyo. Dan ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin untuk nonton terlebih dahulu. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan. Di atas bukit, Asuka dan Kasukabe melihat pemandangan yang sangat indah dari atas bukit. Mereka terkejut dengan kelembapan angin. Sementara di sisi pemandangan yang sangat indah yang mencuri perhatian mereka mengamati sebuah kota yang ditutupi oleh jaring seperti pola akar pohon. Dan mereka juga bisa melihat Tritonis Fall yang sumber airnya mengalir dari bawah pohon. Air yang mengalir turun dari banyak cabang pohon, sehingga pohon ini adalah pohon yang bisa menghasilkan air. Pohon yang dimiliki oleh Nonem itu adalah salah satu anakan dari pohon yang ada di sini. Asuka melihat ke arah langit. Asuka bingung saat dia melihat kawanan burung yang memiliki tanduk seperti tanduk rusa. Sedangkan Kasukabe sangat bersemangat saat melihat burung tersebut, yang ternyata adalah salah satu jenis dari Eudemon. Saat itu muncul Gripon. Gripon itu menyapa Kasukabe. Saat Gripon itu menyapa Asuka dan Jin, mereka tidak mengerti dengan bahasa dari Gripon tersebut dan hanya mengangguk. Gripon menoleh dan menunjuk punggungnya dengan paruhnya yang mengisyaratkan untuk menaikinya. Ini masih jauh dari kota, karena itu aku bersedia untuk mengantar kalian, ucap dari Gripon tersebut. Kurousagi menanggapinya dengan gembira, namun Jin dan Asuka yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Gripon, mereka bingung dan hanya memiringkan kepala. Kasukabe berterima kasih dan menanyakan nama dari Gripon itu. Gripon tersebut berkata bahwa temannya memanggilnya Gri, sehingga Kasukabe juga bisa memanggilnya dengan nama itu. Kasukabe memperkenalkan Jin dan Asuka. Gri mengepakkan sayapnya sebagai tanda mengerti. Saat Kasukabe menjelaskan tentang percakapan mereka, Jin dan Asuka menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat dan menaiki punggung dari Grifon tersebut. Kasukabe menanyakan tentang burung bertanduk yang ia lihat sebelumnya. Gri mengangkat kepalanya dan mengamati daerah sekitar dengan mata elangnya. Gri mengatakan bahwa kemungkinan burung itu adalah Peritons. Burung itu sangat berbahaya karena burung itu bisa menyerang dan membunuh manusia. Kurousagi pernah mendengar cerita bahwa mereka adalah spesies asing yang berasal dari daratan Atlantis, dan bayangan Peritons dikutuk sejak lahir. Dikatakan bahwa ia memiliki bayangan yang tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Dan cara menghilangkan kutukan tersebut adalah dengan cara membunuh manusia. Meskipun tidak diketahui siapa yang telah mengutuk mereka, namun itu sangat jahat. Selain untuk bertahan hidup, mereka juga memiliki alasan lain untuk membunuh manusia. Asuka dan yang lainnya yang menaiki Gri dalam perjalanan menuju kota diberitahu bahwa pohon besar itu sudah berumur 8.000 tahun dan cukup terkenal sebagai Dryad Resting Place, dan ada sekitar 2.000 peri yang tinggal di sana sekarang. Tetapi 10 tahun yang lalu, pohon itu terperangkap dalam peperangan melawan Demon Lord yang membuat sebagian besar akarnya hancur dan sekarang sudah dihidupkan kembali karena upaya dari banyak masyarakat yang datang untuk membantu. Harvest Festival juga berperan penting dalam memperingati kebangkitan, dan karena itu acara ini tidak boleh gagal. Gri pergi setelah mengantar mereka ke penginapan. Gri akan menarik kereta perang dan mengejar Peritons, karena jika dia tidak mengambil tindakan, ada kemungkinan peserta lain akan diserang, dan pergi setelah memberi salam. Kasukabe berpikir bahwa dia bisa mendapat gift dari Peritons juga, namun diperingatkan oleh Kurousagi karena Peritons sangat agresif, sehingga Kasukabe bisa saja diserang oleh Peritons. Tidak lama setelah itu, Ayesa datang dengan Jack-o'-lantern yang menggendongnya. Ayesa menyapa Kasukabe dan turun di dekat Kasukabe dan yang lainnya. Ayesa mengajak Kasukabe untuk ikut serta dalam Hippocamp Rider.
Kasukabe yang tidak tahu apa itu bertanya-tanya, dan Jin menjelaskan bahwa Hippocamp adalah kuda dengan ekor ikan yang memiliki sirip. Hippocamp adalah salah satu jenis Eudemon yang digambarkan memiliki badan setengah kuda dan setengah ikan. Jadi, game ini yang disebut Hippocamp Rider karena peserta akan menaiki atau menunggangi Hippocamp dan berpacu dalam air menuju garis finish. Kasukabe yang mendengar tentang Eudemon, dia sangat bersemangat dan memutuskan akan ikut dalam perlombaan. Setelah itu, grup dari No Name dan duo dari Will-O-Wisps pergi bersama menuju penginapan VIP yang telah disiapkan. Meskipun itu penginapan yang dibangun dari kayu dan lumpur, struktur interiornya sangat solid. Meskipun struktur sebagian besar dibuat dari tanah, udaranya tidak terlalu kering. Itu karena akar pohon yang menciptakan uap air dari waktu ke waktu. Kasukabe yang duduk di atas kursi berpikir bahwa tempat ini sangat luar biasa. Dibandingkan dengan bagian utara yang dipenuhi bangunan, di sini masih sangat alami. Kurousagi menjelaskan bahwa itu karena selama awal pembangunan di dunia Little Garden, banyak dewa kesuburan dan ibu dewi telah berkunjung ke sini, yang membuat daerah di mana kekuatan dewa alam jadi paling tinggi. Varietas biologis juga memiliki beberapa perubahan yang jelas. Tapi Asuka berpikir bahwa kristal yang ada di saluran air itu adalah teknik yang mirip dari utara, karena dia pernah melihat sesuatu seperti itu saat festival kebangkitan naga api. Jack O'Lantern menjelaskan bahwa kristal yang ada di saluran air saat ini adalah kristal yang dibangun dengan teknik utara. Alasan sebelah selatan mampu bangkit setelah serangan dari Demon Lord 10 tahun yang lalu adalah karena tekniknya membantu untuk memberikan kontribusi terhadap wilayah tersebut. Kurousagi yang baru mendengar tentang berita ini menanyakan tentang siapa dan di mana orang itu. Jack O'Lantern menjelaskan bahwa sebenarnya Peri kuno yang ada di atas Underwood mengalami cedera berkelanjutan karena serangan Demon Lord 10 tahun yang lalu, dan tampaknya dalam keadaan hibernasi. Dracogryph Alliance dan Underwood membentuk kesepakatan untuk membantu melindungi wilayah tersebut dan terlibat dalam upaya kebangkitan. Orang itu awalnya dari sebelah utara, dan orang itu sangat membantu karena telah membuat kemajuan yang mampu membantu memulihkan daerah selatan dengan jangka pendek, yaitu hanya 10 tahun. Setelah bercerita, No Name dan Will-O-Wisps pergi bersama ke Underground City dan menuju ke lokasi tempat Harvest Festival yang ada di bawah pohon besar. Setelah mengikuti jalan untuk sementara waktu, bendera tuan rumah Harvest Festival dapat terlihat. Di sana ada 7 bendera yang terlihat, namun 6 dari mereka adalah bendera dari komunitas yang ada di bawah aliansi. Nama dari 6 komunitas itu adalah One Horn, Two Wings, Three Tail, Four Foot, Five Claw, Six Car. Dan bendera yang ada di tengahnya adalah bendera dari Dracogryph Alliance. Bendera Dracogryph Alliance adalah bendera aliansi dari ke-6 komunitas tersebut. Dijelaskan bahwa jika ada 3 atau lebih komunitas yang membentuk aliansi, maka mereka dapat membuat bendera aliansi sebagai lambang atau simbol perjanjian mereka. Meskipun ada berbagai jenis perjanjian, namun yang paling sering adalah untuk melawan Demon Lord. Saat sampai di kantor pusat dan melaporkan bahwa komunitas Will-O-Wisps dan No Name telah sampai, Asuka dipanggil oleh seorang Dryad untuk berterima kasih kepada Asuka yang telah menyelamatkan adiknya saat festival kebangkitan naga api. Asuka kemudian bertanya bahwa apakah mereka yang mengirimkan surat undangan. Dryad itu menjelaskan bahwa saat ini The Great Fairy sedang tidur nyenyak, jadi kamilah yang mengambil tugas untuk mengirim undangan. Selain itu, pemimpin baru dari komunitas Horn dan wakil dari Dracogryph Alliance, yaitu Sala Doltrek, juga ditetapkan untuk menyambut kalian. Jin menjelaskan bahwa Sala Doltrek adalah putri sulung dan kakak dari Sandora. Setelah itu muncul suara dari belakang dan menyapa mereka.
Itu adalah suara dari Salah Doltrek yang muncul menggunakan sayap api dan mendarat di atas cabang pohon. Salah menyambut Will-O-Wisp dan No-Name, berkata bahwa ini adalah suatu kehormatan dapat mengundang dua komunitas terkenal dari lantai bawah ke tempat ini dan memandu mereka ke dalam pohon besar. Kedua komunitas yang tampak bingung karena dibilang komunitas terkenal, mereka tampak tidak mengerti, namun tetap mengikuti Salah. Di ruang VIP yang terletak di pusat pohon besar, Salah duduk di kursi yang dimiliki oleh One Horn dan memperkenalkan dirinya sekali lagi. Dia berkata bahwa dia adalah Salah Doltrek, pemimpin dari One Horn dan mantan anggota Salamander, dan mengatakan bahwa kanal kristal yang ada di kota bawah tanah adalah buatannya dan menggunakan teknik yang ia kembangkan sendiri. Salah berkata bahwa dia berharap jika Willa, pemimpin dari Will-O-Wisp, ikut datang, namun Jack menjelaskan bahwa Willa tidak akan meninggalkan komunitas. Willa adalah iblis yang mampu melintasi batas-batas hidup dan mati secara bebas dan memegang kekuasaan untuk ikut campur dengan portal ke dunia lain. Namun 3 tahun lalu ada berita yang mengatakan bahwa Willa telah disegel oleh Demon Lord Maxwell, dan jika itu benar maka dia tidak akan berada di tingkat 6 digit. Jack mengatakan bahwa tingkat 5 digit lebih berfokus dalam kekuatan rata-rata komunitas dan bukan individu. Bahkan jika ada lawan yang sangat kuat, komunitas 5 digit tidak akan mampu bertahan lama. Sama seperti yang dikatakan oleh Jack, Salah mengatakan bahwa hanya dengan kemampuan kelompok yang lemah tidak akan mampu mengalahkan individu yang kuat. Contohnya seperti Perseus yang ada di tingkat 5 digit, namun dapat dikalahkan oleh No-Name yang ada di tingkat terendah dan menjadi berita yang sangat terkenal. Salah juga berterima kasih kepada No-Name yang telah mengalahkan Pes atau Demon Lord yang menyerang Salamandra pada waktu itu. Salah juga menjelaskan bahwa komunitas dibedakan dengan tanggung jawab mereka. One Horn dan Five Claw bertanggung jawab untuk berperang. Two Wings, Four Foot, dan Three Tail bertanggung jawab dalam transportasi. Sementara Six Scar meliputi aspek pertanian dan perdagangan. Semua anggota komunitas bersama-sama membentuk Dragogryph Alliance. Di tempat lain, kelompok dari No-Name pergi berkeliling festival panen sampai matahari terbenam. Sambil berjalan di kota bawah tanah, mereka memilih biji dan bibit yang menurut mereka yang paling cocok untuk pertanian mereka. Meskipun banyak anakan dan hewan ternak yang mereka lihat, mereka setuju jika membelinya setelah menerima hadiah dari game dan memutuskan untuk tidak membelinya saat ini. Selain Hippocamp Rider, mereka juga telah selesai daftar untuk gift game lainnya. Kuro Usagi terlihat lebih gembira dari biasanya. Itu karena Kuro Usagi sangat ingin pergi ke wilayah ini, karena temannya yang merawatnya dalam waktu yang lama lahir di wilayah ini, dan orang itu yang telah mengundang Kuro Usagi untuk bergabung di komunitas. Namun sekarang orang itu telah ditangkap oleh Demon Lord. Asuka dan Kusakabe terkejut karena mereka beranggapan bahwa Kuro Usagi dilahirkan di komunitas. Kuro Usagi menjelaskan bahwa dia adalah keturunan dari kelinci bulan dan dulunya dia tinggal di Eselon yang berada di atas sebelah timur. Namun karena kerusakan dahsyat yang disebabkan oleh serangan dari Demon Lord, keturunan dari kelinci bulan telah dipisahkan dan sebagian besar dibunuh. Dan setelah itu No-Name menemukan Kuro Usagi yang berkeliaran tanpa ada tujuan dan menerimanya sebagai bagian dari komunitas. Untuk membayar hutangnya kepada No-Name yang telah mengadopsi Kuro Usagi, dan sebagai pendamping dari komunitas No-Name, Kuro Usagi akan melindungi komunitas. Di depan organisasi Rumah Asuh Kanaria, Izayoi datang karena mendapat surat yang dikirimkan dari organisasi. Izayoi memandangi bangunan yang ada di depannya karena sudah cukup lama Izayoi tidak kembali ke organisasi. Saat Izayoi akan membuka pintu,
muncul dua anak laki-laki dan perempuan yang menyambut Izayoi. Anak itu bernama Ayato Suzuka dan Saigo Homura. Homura bertanya kepada Izayoi tentang headphone yang dia buat, apakah masih bekerja dengan baik atau tidak. Izayoi berkata bahwa headphone-nya masih bekerja dengan baik. Suzuka berkata kepada Izayoi bahwa ada seorang pengacara aneh yang sering berkeliaran di sini. Pengacara itu adalah tamu untuk Izayoi yang telah tinggal di sini untuk beberapa waktu. Namun pengacara itu sering menggoda wanita yang ditemuinya hingga Suzuka menganggapnya aneh. Izayoi masuk ke dalam rumah asuh Kanaria. Di sana ada seorang yang menyambut Izayoi. Izayoi bertanya tentang tamunya dan orang itu berkata bahwa pengunjung itu pergi untuk berkeliling. Izayoi duduk bersantai di kursi dan Homura datang menghampiri Izayoi dan menunjukkan headphone yang baru dia buat. Headphone itu disebut Crescent Moon 2 dan memberikannya kepada Izayoi. Meskipun headphone tersebut dibuat oleh anak 10 tahun, itu memiliki penampilan yang cukup bagus dan disisipkan simbol api di sampingnya. Sambil memutar-mutar headphone di tangannya, Izayoi memberi senyum kepada Homura. Homura berkata itu selesai karena bantuan dari Kanaria Sensei dan menundukkan kepalanya. Homura menunduk sedih dan bertanya, apakah Kanaria benar-benar mati? Karena Homura pikir bahwa Kanaria tidak akan mati apapun yang terjadi. Izayoi mengatakan bahwa Kanaria mati karena penyakit dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu, penyakit adalah salah satu yang memiliki penyebab yang tidak diketahui. Bahkan jika itu adalah Kanaria, dia tidak akan bisa melarikan diri. Rumah asuh Kanaria beroperasi dengan dalih mengambil anak-anak yatim piatu dan dengan tujuan menemukan orang tua asuh untuk mereka. Tetapi kenyataannya berbeda. Ini adalah tempat di mana anak-anak diberi label anak bermasalah karena orang normal tidak mampu mengatasi kebutuhan khusus mereka. Mungkin masih terdengar mirip dengan organisasi kesejahteraan anak-anak normal, tapi khusus kata mengadakan banyak arti yang berbeda bagi mereka. Itu bukan kata yang dijelaskan tentang latar belakang keluarga mereka, tetapi itu berarti bahwa setiap anak laki-laki atau perempuan di sini memiliki bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa. Meskipun mungkin seperti itu, namun tidak ada satupun anak laki-laki atau perempuan yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang sama dengan kekuatan Izayoi. Bila dibandingkan dengan Izayoi, maka mereka pasti dilihat sebagai kemampuan yang sepele. Sebagai contoh, Saigo Homura, selama itu adalah sesuatu yang ia ambil dengan dua tangannya, ia mampu menganalisis struktur interior dan komponen. Dan dengan waktu yang cukup, ia mampu merakit komputer dari berbagai suku cadang. Pemuda dengan pemahamannya, kreativitas, dan pemasangan kembali sangat menakutkan bagi orang normal, yang membuat dia dikirim ke organisasi ini. Namun orang yang mendirikan organisasi ini telah tiada dan mungkin akan berakhir dengan Homura dan Suzuka sebagai generasi terakhir. Izayoi jatuh dalam kesengsaraan yang tidak seperti biasanya dan mengkonfirmasi waktu yang telah ia habiskan untuk bersantai. Saat Izayoi berdiri, ia terkejut karena tiba-tiba ada orang yang muncul di belakang Izayoi tanpa disadarinya. Izayoi berpikir tentang hal itu secara lebih rinci. Ia berpikir jika itu adalah pengacara yang Kanaria pekerjakan untuk menulis wasiatnya, sehingga tidak ada keraguan bahwa dia bukan orang biasa. Izayoi berbalik dan melihat pria itu. Dia menggunakan jas berekor dan menggunakan topi. Usianya diperkirakan sekitar 25 tahun. Pengacara itu bertanya apakah benar bahwa dia adalah Sakamaki Izayoi. Izayoi menjawab itu benar. Sementara menjawab pertanyaan dari pria itu, Izayoi juga meneliti tentang pria itu. Meskipun dia terlihat berada di usia 25 tahun, namun sikap yang ia tunjukkan jauh lebih tua dari usia yang terlihat.
Pria itu mengundang Izayoi untuk pergi ke tempatnya. Setelah sampai, Izayoi dapat melihat tumpukan kertas yang ada di atas meja. Yang ternyata itu adalah autobiografi milik Kanaria. Dan Izayoi pun membuka dan membacanya. Kembali ke Underground City, Kasukabe mengingat dengan tujuannya untuk mengenal Eudemon dari berbagai jenis. Jika tidak, maka dia tidak akan mampu untuk menunjukkan mukanya kepada Izayoi yang telah menyerahkan posisinya. Kasukabe tiba-tiba ingat dengan headphone yang selalu dipakai Izayoi di kepalanya. Ia juga ingat dengan logo api yang ada di headphone itu. Logo itu mirip dengan merek yang disukai oleh ayah Kasukabe. Ayah Kasukabe berkata bahwa itu adalah barang antik yang sangat indah, yang tidak bisa ditemukan lagi saat ini. Kasukabe berpikir bahwa bisa juga headphone milik Izayoi juga sama. Kasukabe memutuskan untuk mengubah arah pemikirannya dan memutuskan akan berjalan ke seliling kota untuk mencari Eudemon. Saat Kasukabe membuka tasnya untuk mencari baju yang akan dikenakan, saat itulah Kasukabe mengeluarkan semua barang yang dia bawa. Kasukabe terkejut saat melihat headphone milik Izayoi yang ada dalam tas miliknya. Tiba-tiba Kurousagi muncul dan Kasukabe dengan panik menyembunyikan headphone itu ke belakang punggungnya. Karena jika ada yang melihatnya, maka orang itu akan berpikir jika Kasukabe lah yang mencuri headphone milik Izayoi agar bisa pergi ke festival. Yang kenyataannya, Kasukabe sendiri pun tidak mengetahui kenapa headphone itu ada dalam tasnya. Kurousagi berkata dengan panik bahwa Underground telah diserang, sehingga mereka juga harus membantu. Kasukabe yang terkejut menjatuhkan headphone yang disembunyikannya. Kurousagi yang melihatnya bertanya kenapa headphone milik Izayoi ada di sini. Kasukabe dengan panik menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Ketika Kurousagi hendak berbicara, tiba-tiba muncul tangan besar yang mendobrak dinding penginapan yang saat ini ditempati mereka berdua. Kurousagi memeluk Kasukabe dan membawanya melompat dari tempat itu. Melihat ukuran dari penyerang, Kasukabe berkata dengan suara rendah dan gemetar, "Titan." Tubuh Titan memiliki tinggi sekitar 10 meter dan Kurousagi mengatakan bahwa itu adalah salah satu jenis Eudemon, yaitu Eudemon humanoid atau sering disebut ras Titan. Titan mengenakan topeng, mereka mengayunkan rambut mereka, sementara mereka memberi gemuruh suara yang menakutkan sebelum mulai menyerang. Tempat yang diserang dengan pedang besar sudah menjadi kawah dan getaran mengguncang seluruh kota bawah tanah. Bahkan jika tidak ada akar pohon yang melindunginya, maka pasti semuanya sudah rata dengan tanah. Kurousagi mengatakan bahwa penjahat ini telah mengabaikan aturan gift game dan telah meluncurkan serangan sehingga membuat Kurousagi sangat marah. Asuka datang dan menghampiri Kasukabe dan Kurousagi. Saat Asuka akan mengeluarkan Din, Kurousagi menghentikannya karena Kurousagi berpikir jika Titan dan Din bertarung, maka akan membuat kota semakin hancur. Asuka bingung dengan apa yang harus dia lakukan, dan Kurousagi menyuruh Asuka untuk mengurus Titan yang ada di luar, sedangkan yang ada di sini akan dihadapi oleh Kurousagi. Kurousagi mengangkat Vajra miliknya dan menembakkan 1000 busur petir. Titan yang tidak dapat menghindarinya, dia terjatuh. Namun saat berikutnya, 3 Titan lainnya turun dari atas sambil melemparkan rantai ke arah Kurousagi dengan maksud untuk membatasi gerakan dari Kurousagi. Namun Kurousagi yang memiliki kaki yang kuat, ia mampu melompatinya dan mulai menyerang dengan Vajra miliknya. Kasukabe terbang dengan Asuka ke permukaan. Pada saat itu, Kasukabe melihat ke arah penginapan dan melihat bahwa penginapan itu telah hancur dan membuat Kasukabe panik karena headphone milik Izayoi ada di sana, sehingga Kasukabe berpikir jika headphone itu telah hancur atau rusak karena reruntuhan dan karena headphone telah tiada, maka untuk membuktikan bahwa Kasukabe tidak bersalah akan lebih sulit. Suara Asuka menyadarkan kembali Kasukabe dan mereka meninggalkan Underground City bersama ke permukaan. Wilayah Underwood juga dalam keadaan yang sangat buruk.
Meskipun para Titan hanya berjumlah 200, tapi melawan satu Titan saja membutuhkan paling tidak 10 orang, yang artinya dibutuhkan sangat banyak Beastman dan Eudemon untuk menghentikan Titan agar tidak maju dan menyerang kota. Penduduk Underwood menyerang dengan berantakan karena mereka hanya fokus pada pertarungan mereka masing-masing. Kasukabe mencoba untuk mencari Salah agar bisa mengendalikan situasi. Tapi Asuka berkata tidak perlu karena Salah ada di atas langit dengan 3 Titan yang mengejarnya. Meskipun mereka bertiga tampak lebih kecil dari Titan lainnya, tapi mereka menggunakan mahkota emas dan membawa tongkat yang menandakan bahwa mereka berada di tingkat yang berbeda dari para Titan lainnya. Asuka turun ke medan perang dan memanggil Din. Din jatuh dan akibatnya terciptalah kawah besar di kakinya. Medan perang berhenti sejenak karena mereka tidak tahu ada di pihak mana golem merah besar itu berada. Ketika Asuka memberi perintah kepada Din untuk mulai menghancurkan semua lawannya, Din maju dan memukul 2 kepala Titan yang ada di depannya yang membuat bagian kepala dari Titan itu hancur. Din melanjutkan serangannya ke Titan lainnya yang membuat para Titan mencoba kabur dari Din yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Din terus menyerang Titan sampai mereka kehilangan kesadaran. Para prajurit dari Titan tidak memiliki kesempatan untuk menang dari Din, dan itu membangkitkan semangat dari penduduk Underwood. Menilai itu menjadi titik balik kemenangan, Dracogryph Alien membentangkan bendera mereka dan menyalakan obor untuk meneranginya. Salah juga mulai mempercepat pertarungan dengan ketiga Titan tersebut dengan rambut merahnya yang diselimuti api sambil berteriak, "Jika Anda membiarkan tamu melindungi host, ini akan menjadi rasa malu untuk seumur hidup." Para anggota Dracogryph Alliance menjawab dengan penuh semangat. Berbagai komunitas yang kembali mendapatkan pikiran mereka mulai berkumpul di formasi mereka di bawah bendera dan mulai melanjutkan misi masing-masing. One Horn dan Five Claw pergi ke garis depan dan menyerang para Titan. Two Wings dan Four Foot menarik kereta perang untuk memberikan support. Three Tail dan Six Car merawat orang yang terluka dari medan perang dan memberikan dukungan item. Menghadapi anggota dari Dracogryph Alliance yang telah terorganisir, perlahan-lahan para Titan didorong mundur. Kasukabe yang mengamati pertempuran berpikir bahwa hasilnya sudah jelas, tapi pada saat itu suara alat musik gesek yang dimainkan bisa didengar dari lapangan. Tiba-tiba muncul kabut yang menutupi sekitar 1000 meter di atas tanah yang membuat indera penglihatan menjadi tidak berguna. 3 Titan yang awalnya menargetkan Salah kini berbalik mengincar Asuka dan Din saat mereka melancarkan serangan mereka. Dan yang membuatnya buruk adalah para Titan lainnya yang melemparkan banyak rantai ke seluruh tubuh Din yang membuat Din menjadi lebih lambat. Jika gerakan Din sepenuhnya dihentikan, maka Asuka dalam bahaya. Kasukabe membungkus dirinya dengan angin saat dia turun dengan cepat. Saat Kasukabe menyerang dengan kekuatan penuhnya, ia tersingkir oleh pukulan dari tangan Titan. Kasukabe kembali membuat angin di sekitarnya untuk mulai terbang kembali ke Asuka. Meskipun Kasukabe memiliki mata elang, namun kabut itu terlalu tebal sehingga tetap saja tidak dapat melihat dengan jelas. Bahkan saat Kasukabe terbang di dekat dengan tanah, dia hanya bisa mengandalkan indera pendengaran untuk menentukan posisi dari para Titan. Kasukabe berhenti di atas langit dan mencoba untuk menyingkirkan kabut dengan membuat tornado dan bergerak maju. Setelah itu, kabut mulai terserap ke atas langit. Meskipun berkurang, namun kabut itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Kasukabe yang frustasi karena dia berpikir bahwa usahanya sia-sia, tiba-tiba muncul segerombolan Eudemon yang datang bersama dengan Griffon, teman dari Kasukabe.
Berterima kasih dalam hatinya, Kasukabe mengambil kesempatan untuk maju saat sebagian dari kabut itu menghilang dan menuju ke tempat Asuka. Kasukabe yang mencemaskan tentang Asuka. Ia menanyakan keadaan dari Asuka. Asuka berkata tidak apa-apa, namun itu bukan dari usahanya, tapi ada orang yang mengalahkan semua Titan yang ada di sekitarnya, yang membuatnya tidak terluka sampai saat ini. Kasukabe yang melihat para Titan telah tergeletak, dia sangat terkejut karena hanya dalam kurun waktu 1 menit, orang itu mampu mengalahkan semua Titan sendirian. Wanita itu melirik dari topengnya untuk mengonfirmasi keadaan mereka melalui topeng yang ia kenakan. Dan setelah memastikan keadaan mereka baik-baik saja, dia segera pergi. Suara bel mengkonfirmasi bahwa pertempuran telah berakhir. Kabut tebal yang menutupi Underwood juga telah hilang dari usaha Kasukabe dan Eudemon lainnya. Saat Kasukabe merasa sedikit lega dan memandangi langit, dia mengingat headphone milik Izayoi yang ditinggalkan di penginapan sebelumnya. Dan dengan keringat dingin, Kasukabe bergegas ke penginapan untuk mencari headphone itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai titik ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.